Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian B pada uji capaian pembelajarannya terakhir pada bab kelima mengenai momentum dan impuls pada halaman 121. Kita nomor 1 bahas dari nomor 1 ya. Dua nelayan sedang berada di atas perahu yang bermassa 200 kg. Perahu tersebut bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kedua nelayan memiliki massa yang sama, yaitu 50 kg. Jika salah satu nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 4 meter per sekon searah dengan gerak perahu, tentukan besar dan arah kecepatan perahu sesaat setelah kejadian tersebut. Nah, kita bisa cari tahu nih. Berarti itu kan kondisinya adalah, nah ini perahu. Nah ini bergeraknya kemana? Katakanlah bergeraknya ke sana. Nah terus orangnya kan ada dua. Ini ada orang yang satu di sini, yang kemudian yang satunya ini mau loncat nih. Ini loncat. Nah loncat, ya kan? Nah dua nelayan, berarti kita identifikasi bahwa di sini ada perahu, massa perahu. M perahu sama dengan 200 kg. Kemudian nelayan, massa nelayan berarti MN. MN itu satu orangnya ya, satu orangnya adalah 50 kg. Satu orangnya, saya tulis keterangan satu orangnya ya di sini. Kemudian jika salah satu nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 4 meter per sekon, berarti kita punya, sebentar. Tadi kan mula-mulanya si perahu ini V perahu ya ini. Oh, V awal. V awal sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian jika salah satu nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 4 meter per sekon, berarti itu sama saja V nelayan. Vn absen sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kita bisa merumuskan untuk hukum kekekalan momentumnya ya, bahwa M perahu ditambah 2 massa nelayan dikalikan dengan V sama dengan M perahu ditambah M nelayan. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena di dalam perahu itu kan satu orang meloncat, berarti kan masih ada satu orang di sini ya, dikalikan dengan V perahu absen ditambah M nelayan yang loncat dikalikan V nelayan yang loncat. Ini yang loncat kan gitu. Kalau ini adalah yang di dalam perahu, yang ada dalam perahu atau yang tetap di dalam perahu seperti ini. Tinggal kita masukkan ya, ini di sini. Berarti kan sama dengan 200 ditambah 2 kali 50 dikalikan dengan V sama dengan 200 tambah 50 kali V perahu absen ditambah 50 kali 4. Seperti ini. Karena searah ya, kita sepakati bahwa nilainya adalah positif di sini karena sama-sama ke kanan. Berarti ini adalah 100, berarti 300 V sama dengan 250 VP absen. Oh sorry, V-nya ada ya di sini, V awal sama dengan V. Nah, ini kalikan 2. Nah, kalikan 2 berarti kalikan 2 ditambah dengan 200 ya kan? Berarti ini sama dengan 600 sama dengan 250 VP absen ditambah 200. Berarti otomatis 250 VP absen sama dengan 600 kurangi 200 itu sama dengan 400 ya. VP absen sama dengan 400 dibagi dengan 250, nolnya ini bisa hilang. Berarti kalau dikalikan 4 1,6 meter per sekon. Selesai. Jadi dikatakan bahwa perahu kecepatannya 1,6 meter per sekon ke kanan ya, ke kanan.
seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang permasalahan yang nomor ke berapa nih? Yang nomor kedua. Benda A dan B memiliki massa MA sama dengan 2 kg dan MB sama dengan 1,5 kg. Kedua benda tersebut bergerak saling mendekat dengan kecepatan VA sama dengan 3 meter per sekon dan VB sama dengan 4 meter per sekon. Jika pada suatu saat kedua benda bertumbuhan lenting sempurna, tentukan besar dan arah kecepatan benda sesaat setelah tumbukan. Nah, berarti kita diminta untuk mencari baik VA-nya berapa, kemudian VB-nya berapa, tapi yang setelah tumbukan. Nah, saya identifikasi dulu. Dua buah bola ya. Yang pertama A, MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 1,5 kg, VA sama dengan 3 meter per sekon, VB sama dengan min 4 meter per sekon. Nah, otomatis kita bisa mencari untuk nilai, karena dia lenting sempurna berarti koefisien restitusinya kan E sama dengan 1. Demikian hingga kita nanti pakai dua persamaan. Persamaan yang pertama pakai hukum kekekalan momentum yang mengatakan MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA absen ditambah MB kali VB absen. Seperti ini. Saya masukkan nilai-nilainya ya. 2 kali 3 ditambah 1,5 kalikan min 4 sama dengan 2 VA absen tambah 1,5 kali VB absen. Nah, otomatis ini ke kanan positif ya, ke kiri negatif. Nah, berarti ini 6 min 6 lagi sama dengan 2 VA absen plus 1,5 VB absen. Nah, ini sama dengan 0. 2 VA absen plus 1,5 VB absen. Persamaan 1. Dengan menggunakan rumusan koefisien restitusi, kita punya bahwa VA min VB itu sama dengan VB absen min VA absen. Ini tinggal dimasukkan, VA itu sama dengan 3 min 4 sama dengan VB absen plus VA absen. Berarti sama dengan 7 ya. 7 sama dengan VB absen plus VA absen. Nah, ini untuk mensubstitusi ke sini berarti ini cukup kalikan berapa? Kalikan 2. Kalikan 2. Berarti sama dengan 14 sama dengan 2 VA absen ditambah 2 VB absen. Ya kan? Dikali. Nah, ini masuk ke sini. Nah, otomatis tinggal langsung dikurangkan saja. Kurangkan itu sama dengan min 14 sama dengan 2V absen dikurangi 2V absen kan hilang ini. Nah, berarti sama dengan 1,5 dikurangi 2 itu sama dengan min 0,5. Min 0,5 ya. 0,5 VB absen. Nah, otomatis VB absen ini min ya. VB absen sama dengan min 14 dibagi min 0,5 sama dengan 28 meter per sekon. Kan gini. Iya kan? Ya Allah, Pak Jul salah ini. VA absen min. Ini bukan plus ini min ini. Nah, kalau min berarti karena kalikan 2 ya. Berarti ini min. Berarti sama dengan ini 3,5. Ini 1,5 min 2 kan berarti 3,5. 3,5. Nah, posisinya plus 3,5. Plus ya. Kalau posisinya 3,5 itu sama saja min 4. Iya kan? Min VB-nya adalah min 4. Sebentar. Min 4. Ini saya hilangkan aja.
min 14 sama dengan 3,5 VB absen. Iya kan? Nah, berarti kan VB absen itu sama dengan min 14 dibagi 3,5. 3,5 itu kalikan 2 itu 7. Berarti kan sama dengan dapat min 4 meter per sekon. Seperti ini. Nah, berarti VB, ini VB. Berarti min, loh kok VB min 4 juga? Ada yang salah enggak ini? Ini kan untuk menghilangkan VA ya, berarti kan dikalikan 2 ya. Ini, aduh, makanya kacau Pak Jul. Ini Pak Jul nulisnya kebalik, minnya di sini. Nah, berarti mestinya ini tambah, ini plus ya. Udah ketemu. Nah, ini udah ketemu alasannya ini. Ini mestinya min VA2, di sini min VA2 plus VB, ya kan? Nah, sudah ketemu. Kalau ini sudah benar. Tadinya kan di sini positif, sini negatif. Nah, padahal yang negatif itu adalah VA. Nah, ini kalau dijumlahkan berarti ini tandanya plus bukan min ya. Diingat-ingat, ini plus. Berarti sama dengan 14 sama dengan 3,5 VB absen. Otomatis VB absen sama 14 dibagi 3,5 itu sama dengan 4 meter per sekon. Nah, ini kalau ini cocok. Kalau ini ke kiri, otomatis kan pantulannya ke kanan. Nah, itu baru benar. Ya. Baru benar. Nah, sekarang kita identifikasi untuk VA-nya. VA-nya ini tinggal dipindah saja ini. VA-nya pakai persamaan yang ini tadi. Ya. Kan 7 sama dengan VB absen min VA absen. VA absen sama dengan VB absen min 7. Sama dengan VB nya adalah 4 dikurangi 7. Sama dengan min 3 meter per sekon. Nah, sama. Oke, clear ya? Tahu ya tadi kesalahannya? Jadi tadi Pak Jul itu tidak teliti pada saat menulis ini. Ya, VB-nya itu ya mestinya yang di belakang. Gitu. Kemudian yang nomor ketiga. Nomor ketiga, peluru yang bermasa 6 gram ditembakkan ke arah ayunan balistik. Akibatnya peluru bersarang pada ayunan balistik yang massa baloknya adalah 0,994 kg. Hal tersebut menyebabkan balok naik hingga 7,2 cm dari kedudukan setimbangnya. Jadi sama seperti yang tadi saya konstruksikan gambarnya. Ini peluru ya. Kemudian mengenai balok. Nah, kemudian baloknya menyimpang sedemikian hingga pelurunya bersarang di sini. Nah, sehingga menyimpang dengan ketinggian 7,2 cm. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa massa peluru sama dengan 6 gram, massa balok sama dengan 0,994 kg, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon, H-nya sama dengan 7,2 cm sama dengan 72 kali 10 pangkat min 3 ya. 7,2 kali 10 pangkat min 2 gitu aja meter. Nah, maka kita bisa menuliskan untuk pertama bahwa tentukan kecepatan peluru yang ditembakkan. Berarti kan VP-nya ya. VP-nya. Nah, pakai hukum kekekalan momentum VP kali VP ditambah MP kali VB sama dengan MP ditambah MB dikalikan dengan V. Ya kan? Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Kalau dia menyatu, dia kan tidak lentik sama sekali, dia menyatu.
Nah, kita masuk ke sini, massa pelurunya adalah 6 gram, berarti sama dengan 0,006 kilogram, ya kan? Berarti sama saja 0,006 kalikan V peluru yang dicari ditambah dengan M baloknya 0,994 kali 0. Nah, ini kan nanti jadinya 0, sama dengan 0,006 ditambah 0,0. Nah, dikalikan dengan V-nya. Nah, V-nya ini diperoleh dari gerak jatuh bebas. Nah, ini kan ketinggian ini, bahwa V itu sama dengan akar 2 kali G kali H, sama dengan akar 2 kali 10 kali 7,2 kali 10 pangkat min 2, sama dengan, nah ini kan sama dengan berapa ini, akar 10 kali 7,2 kan 72 kali 2 144 kali 10 pangkat min 2, sama dengan 12 kali 10 pangkat min 1, 1,2 meter per sekon. Nah, V setelah tumbukan itu adalah 1,2 kalikan 1,2, otomatis V peluru sama dengan, ini kalau dijumlahkan kan 1, ya kan, 1 per 0,006 kali 1,2, sama dengan dikalikan 1000 aja, 1200 per 6, coret-coret 2 sama dengan 200 meter per sekon. Selesai. Jadi ingat ya, kasus untuk yang pada saat balok menyatu ke sini itu merupakan kita bisa mencari nilai V-nya itu berupa dari nilai V gerak jatuh bebas. Seperti itu. Oke, bisa diterima terlebih dahulu ya itu. Kemudian yang nomor keempat sekarang. Oh, habis. Yang nomor keempat ya, kita bisa hitung. Ini kasusnya seperti halnya sebelum-sebelumnya sudah ada ya, mengenai pengerjaan kasus tentang gaya gesek ya kan. Nah, tapi kita kaji terlebih dahulu. Nomor 4, ini ada sebuah tembok. Pak Jul itu suka menggambar, dalam artian mengkonstruk, bukan menggambar dalam artian melukis ya. Dalam artian kalau mengerjakan soal itu Pak Jul biasa kan menggambar biar tahu konstruk arah gayanya, kemudian nilai-nilai besarannya. Balok masanya 990 gram, berarti MB sama dengan 900, itu langsung aja ya, 0,99 kilogram. Kemudian MP-nya adalah M peluru sama dengan 0,01 kilogram juga. Kemudian VP-nya 150, VP sama dengan 150 meter per sekon, ya kan. Kemudian X-nya, X sama dengan terletakkan hingga 10 cm. Nah, X sama dengan 10 cm itu kalau dijadikan meter itu kan sama dengan berapa itu? 10 pangkat min 1 meter. Ya kan? Nah, V baloknya mula-mula VB itu sama dengan 0 karena dia diam. Nah, kita pakai konstruksi hukum kekekalan momentum bahwa MP kali VP ditambah MB kali VB sama dengan, karena setelah ditembak kemudian dia bersarang di sini ya, berarti dia merupakan kasus tidak lenting sama sekali. Berarti MP tambah MB dikalikan V, ya kan. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, 150 0,01 kali 150 ditambah M baloknya 0,99 kali 0 sama dengan 0,01 ditambah 0,99 dikalikan dengan V-nya, ya kan, V absen gitu aja deh. Nah, berarti kan otomatis ini kalikan 0,01 itu kan 1,5, ya kan, 1,5 sama dengan 1 kali V absen. V absen sama dengan 1,5 per 1, 1,5
meter per sekon. Nah, itu adalah kecepatan pada saat setelah menumpuk, ya. Nah, kalau di sini dikatakan adalah akibatnya pegas tertekan 10. Jika lantai dianggap licin, tentukan konstanta pegas dalam Newton per meter yang digunakan. Berarti kan kita bisa merumuskan bahwa nilai energi potensial pegas itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Iya kan? Nah, berarti energi potensial pegas itu kan dirumuskan sebagai setengah kali kx kuadrat. Sama dengan energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Ya kan? Dalam artian ini nanti terkandung antara EK peluru ditambah EK balok, EKB. Berarti setengah kali K kali X-nya kan tadi jelas 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 dikuadratkan setengah kali ini kan nanti dirumuskan setengah MPV absen kuadrat ditambah setengah MB kali V absen kuadrat. Ya kan? Setengah kali MP tambah MB V absen kuadrat. Nah, ini nanti yang digunakan di sini. Berarti kan sama dengan 0,01 tambah 0,99 kali 1,5 kuadrat. Aduh, ini. Nah, gini. Ya kan? Berarti sama dengan setengah K kali 10 pangkat min 2 sama dengan setengah kali 1 kali 1,5 kuadrat. Setengahnya bisa hilang ya. K sama dengan 2,25 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 225. Ya kan? Karena ini kan atas, ini kan lari ke atas. Lari ke atas kan 225 Newton ya. Newton meter per meter. Nah, selesai. Seperti itu. Oke, tarik nafas dulu. Nomor kelima, yang terakhir. Yang terakhir, bola bermasa 0,5 kg mengalami jatuh bebas dari ketinggian H1 sama dengan 7,2 meter di atas lantai dan terpantul hingga mencapai ketinggian H2 sama dengan 3,2 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, tentukan besar impulsnya. Nah, kita diminta untuk mencari apa itu? Ada 3 poin ternyata. Masanya 0,5 kg, V0-nya jatuh bebas, berarti V0-nya 0, H1-nya adalah H1 ya, H1 sama dengan 7,2 meter, H2 sama dengan 3,2 meter, ya kan? Kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita ditanyakan adalah V-nya. Nah, bukan V-nya ya, impulsnya. Impuls itu kan sama dengan delta P. Yang A, I itu kan sama dengan impuls itu kan delta P. Berarti kita perlu mencari selisih V1 dan V2-nya. V1-nya berapa? Diperoleh dari ini. Bahwa V1 itu merupakan gerak jatuh bebas, itu sama dengan akar 2 kali G kali H1. V1 sama dengan akar 2 kali 10 kali H1 7,2, nah, sama dengan akar 144 sama dengan 12 meter per sekon. Nah, sekarang kalau yang satunya adalah gerak vertikal ke atas, karena dia kan pertama kan bola memantul seperti ini, konstruksinya kan seperti ini, nah, ke bawah, terus kan otomatis mantul lagi ke atas, ya kan? Nah, ini sebagai H1, ini sebagai H2. Kalau kasus H2 itu kan berarti sama saja gerak vertikal ke atas, ya kan? Nah, gerak vertikal ke atas itu rumusannya adalah bahwa ini kan V1, V2, V3, ya kan? Nah, pada saat posisi di sini itu kan sama dengan V2. Ini V3, ya kan? Ini V awal. Ini akhir. Nah, berarti kan
Kalau awal itu kan karena kita tulis rumusan bahwa V3 kuadrat sama dengan V2 kuadrat min 2AS 2G kali H2 kan gini. Ini pakai rumusan yang ngomongnya gini loh, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah ini loh dasarnya. Nah dasar teorinya ini. Berarti tinggal dimasukkan aja V3 kuadrat sama dengan 0 min 2 kali 10. Iya kan? Oh, V3 nya yang 0 di sini. Nah ini 0. Nah kita cari V2 nya. V2 kuadrat min 2A kali H2 itu 3,2. Nah ini sama dengan V2 kuadrat sama dengan, ini kalau dikalikan itu kan sama dengan 64, ya kan? 64 berarti sama dengan V2 sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter per sekon. Nah ini sudah ketemu V2 V1 nya. Berarti impulsnya tinggal dimasukkan ke sini, bahwa I sama dengan M kali V2 min V1. I sama dengan masanya 0,5 dikalikan V2 nya adalah 8, ya kan? 8, ya kan? Iya kan, 8 kan? Nah 8 kita anggap kalau ke sana itu kan positif, anggap kalau ke atas itu positif. 8 min 12. Nah ini jadi V1 sama dengan min 12 karena arah bawah, gitu ya. Kalau arah ke atas positif, ini kan positif nih, 8 min 12. Kenapa min? Karena arahnya ke bawah, gitu ya. I sama dengan 0,5 kali 8 plus 12 sama 20 ya. I sama dengan 10 Newton sekon. Selesai. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah koefisien restitusi, bahwa E itu rumusannya adalah akar H2 per H1 sama dengan akar 3,2 per 7,2. E sama dengan 0,667. Selesai. Nah kemudian ketinggian yang dapat dicapai bola setelah tumbukan berikutnya. Berarti kalau tadi kan memantulnya prosesnya adalah seperti ini. H1, H2, H3. Kan gitu. Ya kan? 0. Bukan 0 ini. Bola. Nah, berarti kita pakai hubungan koefisien restitusi bahwa mengatakan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Kuadratkan berarti kan H2 per H1 sama dengan H3 per H2. H2 nya adalah 3,2 per 7,2 sama dengan H3 per 3,2. Otomatis H3 sama dengan 1,42 meter. Ya. Karena apa? Karena 3,2 kali 3,2 terus dibagi 7,2. Seperti itu. Selesai. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.